Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa binanihi wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita bersyukur atas karunia, hidayah, kesehatan, kesempatan, kekuatan, harta, anak, istri, kendaraan, bumi, lautan, segala yang Allah ciptakan untuk manusia agar manusia menjadi hamba yang berpikir, hamba yang taat, hamba yang tidak kufur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hambanya yang beruntung di dunia dan di akhirat, yang dekat kepadanya, yang taat kepadanya, dan dimasukkan ke dalam surga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mendakwahkan, mengajak, menyuruh, memerintah, melarang manusia dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang, dari kejahilian, kebodohan, dosa, maksiat, dan kesengsaraan menuju kepada surga, menuju kepada keselamatan dunia dan akhirat. Kita mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Seyogyanya, sejatinya yang duduk di depan bukan saya, tapi karena ada beberapa hal ustaznya tidak bisa hadir, saya hanya sebagai cadangan dan sebetulnya saya belum ada persiapan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang masih ingat ya, yang akan saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kita hidup di dunia ini sementara dan Allah memuji manusia. Semuanya diuji. Manusia diuji oleh Allah SWT. Ada yang diuji dengan harta, ada yang diuji dengan anak, ada yang diuji dengan istri, ada yang diuji dengan suami. Kalau dia benar-benar bertakwa kepada Allah, maka Allah pasti akan memberikan jalan keluar. Tapi kalau nyatanya dia tidak bertakwa kepada Allah, dia jauh dari Allah, dia jarang ke masjid, dia jarang mengingat Allah, maka dia bukan orang yang bertakwa dan dia tidak diuji. Orang yang seperti ini dia disiksa oleh Allah, disegerakan siksanya agar dia kembali kepada Allah. Apabila dia disiksa juga tidak sadar, tidak paham, tidak mengerti, tidak juga kembali kepada Allah, malahan dia membangkang, melarikan dirinya jauh dari rahmat Allah, jauh dari sebab-sebab kebahagiaan, sebab-sebab keselamatan, malah dia menyimpang. Sesungguhnya dia adalah orang-orang yang rugi. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, di antara jalan atau cara agar kita bahagia di dunia dan di akhirat adalah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk, menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau ada manusia, seorang muslim, dia mengaku muslim, tapi jauh dari Al-Quran, lihatlah, perhatikanlah, dia akan susah, dadanya sesak, sempit, gelisah, dan dia akan lari dari kebenaran, menolak kebenaran,
menjadi penghalang, ya, menyusahkan Islam, menyusahkan orang Islam, ya, kalau Al-Quran tidak dijadikan pedoman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin." Al-Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, petunjuk kepada kebenaran. Jadi kalau ada orang Islam, dia tidak jadikan Al-Quran sebagai petunjuk, yakinlah bahwasanya petunjuknya adalah selain Al-Quran. Petunjuknya adalah hawa nafsu, ya. Maka dia akan bekerja, ya, sesuai dengan nafsunya. Dia akan mengambil yang bukan haknya. Dia akan mengambil harta orang, ya, dengan sesuka hatinya. Dia bekerja tapi tidak merasa bahagia, merasa kurang dan kurang, sehingga banyaklah terjadi korupsi, ya, banyaklah terjadi, ya, orang yang mencuri, banyak penyimpangan karena Al-Quran tidak dijadikan sebagai petunjuk, ya, maka dia akan tersesat. Oleh karenanya dia harus kembali kepada Allah, kembali kepada Al-Quran. Yang pertama, ya, kita lihat menjadikan Al-Quran sebagai pedoman. Yang kedua, apakah orang yang sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman berhenti begitu saja? Tidak. Dia harus membaca Al-Quran. Setelah dia yakin bahwasanya ini adalah Al-Quran, ini adalah petunjuk, maka dia harus membacanya. Orang yang membaca Al-Quran, maka dia adalah orang yang baik. Orang yang tidak membaca Al-Quran, yakinlah dia tidak baik. Apa yang dia baca? Dia baca majalah, membaca berita, gosip, ya, ini bukan orang baik. Lihat saja kalau kita melihat orang bercerita bukan tentang Al-Quran yang dia keluarkan dari pikirannya, dari lisannya, yakinlah dia orang buruk. Itu aja tandanya Bapak Ibu. Buruk dia itu. Omongannya manusia, ceritanya tentang harta, kemudian bisnis, ya, kebahagiaan dunia. Dia lupa dia akan mati dan akan ditanya oleh Allah. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai petunjuk, ya, kemudian dibaca. Al-Quran diturunkan untuk dibaca, bukan dilihat, bukan dipajang, ya, bukan dijadikan jimat. Salah, ya. Jangan dijadikan Al-Quran ini jimat, ditaruh di dompet, ya, ditaruh di tempat yang kotor supaya naik derajatnya, ya, di sisi kalangan para jin. Tak boleh. Ini orang yang lemah betul. Nabi kita juga tidak pernah mengajarkan. Al-Quran dibaca. Bapak membaca Al-Quran, ibu membaca Al-Quran, anak membaca Al-Quran. Jadi setiap hari membaca Al-Quran. Apabila di rumah dibacakan Al-Quran, dibaca surah Al-Baqarah, setan lari dari rumah itu. Ya. Nabi pernah bersabda, ya, bacalah surah Al-Baqarah karena yang firman syaitan minal baiti alladzi tuqra'u fihi surah Al-Baqarah. Syaitan akan lari dari rumah yang dibacakan Al-Quran, itu surah Al-Baqarah. Ya. Sering-sering baca Al-Quran itu, Bapak-bapak. Jangan sering dengarkan musik, joget-joget, ya, bahagia tapi caranya salah, ya, tidak akan selamat kita di akhirat. Ini tipuan, ya. Kita menipu diri kita, menipu anak kita, istri kita, dan orang lain. Seolah-olah kita bahagia. Ya, orang yang joget-joget itu tidak bahagia. Ya, orang yang sering mendengarkan musik lalu tidak akan bahagia. Hatinya tidak, karena kebahagiaan ini milik Allah. Dan Allah yang memasukkan kebahagiaan itu ke dalam hati manusia, bukan manusia, bukan harta, bukan jabatan, bukan kepintaran, bukan kecerdasan, ya, bukan karena kita keturunan apa, raja, keturunan bangsawan, tidak. Tidak ada jaminan orang yang bahagia itu harus memiliki semuanya, tidak. Ya, kebahagiaan milik Allah, dan Allah akan masukkan kepada hati-hati yang dekat kepadanya.
Al-Quran tadi kita katakan sebagai pedoman, kemudian dibaca. Apakah cukup sampai kita yakini kemudian kita baca? Belum cukup. Belum bahagia orang tersebut. Dia harus mentadaburinya. Dia harus mempelajarinya, dipelajari, dipedomani, dibaca, kemudian dipelajari. Al-Quran harus dipelajari. Jangan kita belajar masalah dunia saja, ya. Jangan kita bicara tentang bisnis saja, ya. Bisnis, uang, ya, uang masuk, uang keluar. Jangan bicara baju, ya, sibuk dengan baju. Lebih sibuk kita dunia, lebih sibuk kita memanjakan, mengenyangkan, ya, nafsu kita. Kita tidak akan selamat. Tidak ada dalil atau tidak ada jaminan, ya. Orang kaya, orang yang banyak makan, orang yang pergi ke luar negeri, ya, jalan-jalan keliling dunia, dia bahagia, tidak bahagia. Dia harus jadikan Al-Quran pedoman hidup. Dipedomani, dibaca. Dia harus sering-sering baca Al-Quran. Orang yang sering membaca Al-Quran hatinya bersih. Orang yang jarang baca Al-Quran hatinya kotor. Itu aja katanya. Kalau baju kita kotor, kita cuci dengan bros, dengan sabun, ya. Kalau hati kita tidak bisa kita bros, tidak bisa kita minum sabun dengan bersih hati kita, tidak bisa. Tidak ada pedoman yang ada petunjuk dari Nabi. Caranya apa? Membaca Al-Quran. Seorang sahabat radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan, dia mengatakan, "Lau tahurat qulubuna ma syabi'na min qira'atil Quran." Kalau seandainya sekiranya hati kita ini bersih, maka kita tidak akan bosan membaca Al-Quran. Ya, jadi kalau orang yang bosan membaca Al-Quran, hatinya kotor, malas, berat. Jadi itu Bapak Ibu. Ya, kemudian dipelajari Al-Quran, dipelajari. Ini mukjizat Nabi Muhammad SAW. Tidak ada yang bisa menandinginya, tidak ada yang bisa mengotak-atiknya. Al-Quran mudah dihafal. Mau dia buta, matanya dua, matanya satu, matanya buta, celek, dia bisa menghafal Al-Quran. Pincang, ya, cacat tubuhnya, dia bisa menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran ini Allah turunkan dan dia mudah untuk dihafal. Dan siapa yang membacanya, Allah kasih pahala, Allah kasih balasan di dunia dan di akhirat. Kalau dunia kita pelajari ilmu dunia, itu hanya dapat di dunia saja, tidak bisa dibawa ke kuburan, tinggal dia. Ya, kita pelajari ilmu dunia, bisa bikin pesawat, ya, bikin mobil, tidak bisa pesawat dibawa ke kuburan. Ya, tidak bisa mobil dibawa ke kuburan. Tidak bisa rumah yang kita bikin sendiri, kita pakai duit kita sendiri, tidak bisa dibawa ke kuburan. Tapi kalau kita bangun masjid, tahu siapa yang membangun masjid di dunia, Allah bangunkan istana di surga. Itu ada jaminannya. Man bana lillahi masjidan, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun sebuah rumah, itu rumah Allah, masjid, Allah akan bangunkan baginya sebuah istana di surga, sebuah rumah yang indah. Jadi kalau kita tidak, kan, kita mewahkan nafsu kita bangga-bangga sama manusia. Saya orang kaya, kalian miskin. Saya hebat, saya bisa bangun rumah untuk anak istri saya. Ternyata anak istrinya jauh dari rumah. Anak istrinya sibuk keluar berkeliaran, keliling-keliling. Ayahnya sakit, ayahnya meninggal, tidak sholat ya. Ini rugi bapaknya. Bapaknya salah cara mendidik anak dan istrinya. Ya, karena dia akan dilupakan. Istrinya akan melakukan hal yang lain, kan, untuk membahagiakan dirinya, bukan dengan cara agama. Suaminya mati dan dilupakan 3 hari nangis, sudah besok udah lupa, dia bisa nikah lagi dia. Maka jadikanlah Al-Quran sebagai pedoman, dibaca, kemudian juga dipelajari. Juga selanjutnya, ya, Al-Quran ditadaburi. Al-Quran ini bukan hanya dibaca saja, tapi ditadaburi. Ya, Allah perintahkan Al-Quran, ya, yadabbaru, ya, agar mentadaburi Al-Quran. Bukan hanya sekadar baca-baca saja. Jadi kalau ada orang yang sudah baca Al-Quran, saya udah hebat belum? Saya udah banyak pahala belum?
ditadaburi, dihayati, ya, dipelajari. Kemudian agar kita bahagia, sempurna bahagianya, menjadi orang yang saleh, salehah, menjadi orang yang bermanfaat di dunia dan di akhirat, menjadi orang yang lurus di atas jalan yang Nabi dan para sahabatnya, di atas Islam yang benar. Ya, Al-Quran juga diamalkan, diamalkan, ya, diamalkan isinya, kandungannya, ya, sholat kita, puasa kita, ya. Jangan beriman kepada Al-Quran tapi tidak diamalkan, sholat enggak sholat, puasa ya tapi enggak sholat, nah, sia-sia ya. Jadi orang yang akan mengamalkan Islam ini adalah orang yang dekat dengan Al-Quran, orang yang benar-benar paham dengan Al-Quran. Selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setelah itu dipelajari, ya, jadi kepedoman, kita dakwahkan. Al-Quran ini kita sampaikan kepada orang lain, pada keluarga kita dan orang-orang yang kita cintai. Ya, ini saja mungkin Bapak Ibu, karena persiapan saya belum ada. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dibawa pulang, bisa diingat, ya. Nasihat ini untuk saya, untuk kita semua. Semoga Allah menjadikan kita hamba-hambanya dekat dengan Al-Quran, cinta dengan Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafalnya. Karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kepada orang yang membacanya di dunia. Ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Iqra'ul Qur'an, kata Nabi, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Karena dia akan datang nanti pada hari kiamat, dia akan membela, ya, orang-orang yang berjuang, orang-orang yang membacanya, menghafalnya dan mengamalkannya di dunia. Aku lupa jaga. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.